Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila. Di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana penerapan rumus OR dan rumus AND di Microsoft Excel. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu rumus OR dan apa itu rumus AND. Rumus OR adalah rumus yang digunakan untuk memeriksa apakah salah satu kondisi yang diberikan terpenuhi. Jika satu kondisi yang diberikan terpenuhi, maka hasilnya true. Tapi jika semua kondisi yang diberikan tidak terpenuhi, maka hasilnya false. Sedangkan untuk rumus AND, dia digunakan untuk memeriksa apakah semua kondisi yang diberikan terpenuhi. Jika terpenuhi semua kondisi yang diberikan, maka hasilnya true. Namun, jika kondisi yang diberikan salah satunya tidak terpenuhi, maka hasilnya false. Oke, langsung saja pada prakteknya. Oke, baik. Di sini dalam penerapan rumus OR dan AND kita menggunakan dua contoh. Ini contoh pertama, daftar pelamar kerja, dan contoh kedua, daftar nilai siswa. Oke. Pertama, daftar pelamar kerja. Di sini kondisinya atau keterangannya lulusan S1 bisa komputer, dan lulusan S1 kedua lulusan S1 dan bisa komputer. Langsung saja sini tulis mencari OR-nya, rumus OR dengan menggunakan rumus OR. Di sini kita menentukan dengan menggunakan rumus bertabel ini, kita menentukannya dengan menggunakan rumus OR dan AND. Oke, pada rumus OR kita menulis rumusnya sama dengan if, tekan tabs, kemudian OR, tekan tabs, kemudian masukkan lulusan S1, tekan 4, sama dengan tekan tanda petik S1, tutup, tanda petik tutup, kemudian titik koma, kemudian enter 34 sama dengan, kemudian tanda ketip di tanda ketip bisa, kemudian tutup dan tutup. Oke, kemudian titik koma, kemudian value if true, jika benar maka akan diinterview, berarti interview dan tutup. Jika false interview, jika false maka akan gagal. Tutup petik, kemudian tutup, kemudian tekan enter. Oke, kemudian tekan ini, tarik ke bawah, maka akan otomatis terjawab. Maka akan otomatis semuanya ini terjawab dengan menggunakan rumus OR. Yang dimana tadi seperti di awal, rumus OR yakni jika salah satu kondisi terpenuhi maka hasilnya true. Namun jika semua kondisi tidak terpenuhi maka hasilnya gagal. Contohnya pada ini, lulusan kondisi 1, lulusan S1 S1 sesuai dengan keterangannya lulusan S1. Kemudian pada kondisi kedua bisa keterangannya bisa komputer, maka akan terpenuhi dan diinterview. Jika tidak, semisal pada nomor 3 ini pada SD sini kan dikatakan lo harus lulusan S1. Jika bukan lulusan S1 maka salah, tidak terpenuhi.
Dan juga di sini pada SD ini tidak bisa komputer, maka tidak terpenuhi. Maka gagal, artinya gagal. Oke. Kemudian rumus, kemudian kita rapikan. Kemudian kita rapikan. Oke. Kemudian di rumus N. Kalau rumus N, masukkan rumus sama dengan if, tekan tabs, kemudian or, tekan tabs, mohon maaf, AND, tekan tabs, kemudian terus rumus, tekan sini, F4 sama dengan S1, kemudian tanda petik S1 tutup, kemudian titik koma, kemudian bisa G4 sama dengan tanda petik tanda petik bisa tutup, kemudian tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian jika keduanya benar, karena rumus N ini kan jika semua kondisi terpenuhi benar, maka hasilnya true. Tapi jika salah satu saja maka hasilnya false atau gagal. Berarti jika terpenuhi maka akan diinterview untuk titik koma. Jika keduanya tidak terpenuhi maka akan gagal. Titik gagal, tutup, kemudian tekan enter, kemudian tarik ke bawah, tinggal kita rapikan deh, oke. Jadi di sini Andila lulusan S1, kemudian bisa komputer, dia akan diinterview. Itu untuk rumus OR, dan N dia diinterview karena semuanya terpenuhi. Sedangkan OR ini salah satu terpenuhi. Jadi kondisi satu yaitu pada lulusan S1 dia terpenuhi sehingga diinterview. Begitupun juga dengan nomor 2. Sedangkan pada nomor 3, yakni Modric lulusan SD tidak bisa. Sedangkan kondisinya tadi dikatakan bahwa harus lulusan S1 dan bisa komputer. Begitu. Oke, langsung lanjut di contoh kedua. Di sini kita akan menghitung daftar nilai siswa. Oke, baik. Di sini kita akan menghitung daftar nilai siswa dengan kondisi atau keterangannya atau ketentuannya ya. Ketentuannya, jika nilai UTS atau UAS di atas nilai 75 maka lulus. Kedua, jika nilai UTS atau UAS di bawah nilai 75 maka tidak lulus. Oke, langsung saja pada rumusnya. Rumusnya sama dengan if tabs or tabs, kemudian masukkan, tekan ini 9,
kurang dari 75 titik koma, kemudian nilai UASnya G29 kurang maaf, ini harus lebih besar dari besar 75, kemudian titik 2 kan ini, kemudian lebih besar dari 75, kemudian tutup. Jika if true, jika benar maka lulus. Jika benar maka lulus. Jika benar maka lulus. Jika tidak maka tidak lulus. Kan enter. Sorry, dulu salah rumus ya. Oke, tekan tutup. Sorry, lulus, kemudian tutup, lalu enter. Oke, kan ini menarik ke bawah, maka otomatis semuanya akan ditentukan. Oke, tinggal kita rapikan. Kita lanjut dulu di rumus N, nanti baru dijelaskan. Selesai rumus N nanti baru dijelaskan OR dengan N nya. Oke, di rumus N sama juga tadi dengan rumus OR, tapi di sini OR nya diganti dengan N. Oke, sama dengan if depth N depth, ketik ini F9 F29 lebih besar dari 75 titik koma, bukan nilai UAS lebih besar 75 titik koma 75, tutup, kemudian titik koma. Jika benar maka akan jika kedua kondisinya benar, tadi ini kedua kondisinya benar, maka kedua kondisinya benar maka akan lulus. Jika tidak maka tidak lulus. Tidak lulus. Kemudian tutup, kemudian enter. Tinggal di kita oke. Jadi pada OR ini sedikit saya jelaskan. Jika pada OR ini, jika nilai UTS dan nilai UAS terpenuhi salah satunya, maka dia nyatakan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Begitupun juga, dan sedangkan N,
Jika nilai keduanya, nilai UTS dan nilai UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, terpenuhi keduanya, maka akan lulus. Namun jika hanya salah satu yang terpenuhi, maka tidak lulus. Kemarin tadi video penjelasan dari saya terkait rumus OR dan N pada Excel. Jika ada kesalahan dalam penggunaan kata, kemudian jika penjelasan saya kurang dimengerti atau dipahami, pembawaan bicara saya terbata-bata, mohon dimaafkan. Saya harap apa yang saya jelaskan tadi di sini sama-sama belajar ya. Saya harap dapat mengerti dan dipahami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.